Halo, selamat pagi adik-adik. Tidak terasa kita sudah kembali di SBI hari ini. Adik-adik, apakah sudah siap untuk memulai SBI-nya hari ini? Yuk kita mau naikkan pujian Yesus Yesus sahabatku. Yesus Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia di SBI Yesus sahabatku. Yesus Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia di SBI Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI Yesus sahabatku. Mari berbaris siap-siap, mari bernyanyi shalala, bergembira bersama-sama kita semua. Tunjukkan wajah yang ceria, ucapkan salam, selamat pagi. Nah, adik-adik bisa ucapkan salam sama papa, sama mama, sama koko, sama cici, sama dedek, juga sama opa oma. Nah, kita mau berdoa, dan hari ini yang berdoa adalah The John. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau memulai SBI. Tuhan Yesus, tolong berkati SBI kami dari awal hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak SBI kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih The John karena sudah mau berdoa di SBI hari ini. Kita akan naikkan pujian kembali, yaitu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, siapa yang di sini sayang sama papa, sama mama, sayang pada semua orang yang ada di rumah? Kita mau naikkan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, sayang semua.
Siapa yang sudah hafal ayat hafalan, kita akan bersama-sama mengucapkan ya adik-adik. Yuk kita ambil ayat hafalan dari atas. 1, 2, 3. Sup. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Sup. Sekarang kita akan menaikkan pujian, hati-hati menjaga mainanmu. Hati-hati menjaga mainanmu, hati-hati menjaga mainanmu, karena Bapa melihat apa yang kita perbuat. Hati-hati menjaga mainanmu. Hati-hati menjaga bukumu, hati-hati menjaga bukumu, karena Bapa melihat apa yang kita perbuat. Hati-hati menjaga bukumu. Nah, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau duduk diam, membuka telinga kita, dan kita akan menaikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Siapa yang mau tumbuh bersama dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, tumbuh. Hari ini yang berdoa untuk sebelum mendengarkan cerita yaitu Sean. Tuhan Yesus, terima kasih kami sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Sean. Halo adik-adik kelas Samuel, apa kabar? Sekarang kita kembali belajar bersama SBI Yesus Sahabatku. Nah adik-adik, saat ini kakak mau bercerita di mana ada seorang bapak dan juga Nabi Elisa. Mereka pergi menebang pohon. Nah, adik-adik, ternyata bapak yang satu ini tidak memiliki kapak untuk menebang pohon. Karena bapak ini tidak memiliki kapak, bapak tersebut meminjam kapaknya ke tetangga. Dan ketika dia sudah meminjam kapak ke tetangga, maka bapak itu
dia mempunyai alat untuk menebang pohon. Mereka pergi bersama Nabi Elisa untuk menebang pohon. Ini Nabi Elisa dan ini bapak yang tidak memiliki kapak tadi. Nah, ternyata adik-adik, ketika bapak ini sedang menebang pohon, ternyata mata kapak bapak itu jatuh ke sungai. Nah, ini lepas mata kapak bapak ini jatuh ke sungai. Nih, adik-adik bisa lihat kan? Wah, dia lihat, wah, mata kapak saya jatuh ke sungai. Gimana ini? Adik-adik, bapak ini sedih dan takut karena kapak itu bukan miliknya. Itu adalah milik tetangganya. Dan pasti tetangganya yang memiliki kapak itu marah ketika mereka mendengar. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh bapak ini? Adik-adik, dia meminta Nabi Elisa untuk menolongnya agar mata kapak itu bisa diambil di air tersebut, di sungai tersebut. Nah, Nabi Elisa ngapain ketika bapak itu meminta tolong kepadanya? Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya mata kapak itu bisa diambil kembali, ditemukan kembali dari sungai. Adik-adik, Tuhan mendengarkan atau tidak doa Nabi Elisa? Tuhan mendengarkan. Dan ternyata mata kapak itu bisa diambil lagi oleh seorang bapak itu. Ini mata kapaknya bisa diambil. Wah, dia sangat senang sekali. Dia sangat senang sekali. Dia bisa mendapatkan mata kapaknya. Nah, adik-adik, melalui cerita seorang bapak dan Nabi Elisa pada saat pagi hari ini, adik-adik kita belajar. Kita diajarkan untuk menjaga, merawat barang yang bukan milik kita. Atau contoh, adik-adik di rumah meminjam mainan kakaknya atau kokohnya. Contoh, adik-adik tidak punya mainan tersebut. Kak, kok boleh tidak Jovan pinjam mainan mobil kakak atau mobil kokoh di rumah? Adik-adik ketika kakak di rumah memberikan kepada adik-adik mainan tersebut, adik-adik harus ngapain? Harus menjaga mainan itu. Harus ketika sudah selesai bermain, mainan itu harus disimpan kembali pada tempatnya, bahkan dikembalikan kepada kakaknya. Siapapun adik-adik, kita saat ini diajarkan untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menjaga barang yang bukan milik kita. Apalagi kalau milik kita, kita harus menjaganya biar tidak cepat rusak, biar tidak hilang. Kalau hilang, siapa yang bertanggung jawab? Adik-adik kan? Coba seperti bapak tadi, dia ketika mata kapak jatuh ke sungai, dia bertanggung jawab, dia sedih dengan dia meminta pertolongan Nabi Elisa. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah ketika juga sudah bermain, menaruh mainan semua di lantai, ketika selesai bermain, adik-adik harus ngapain? Kalau sudah selesai bermain, harus merapihkan kembali mainan tersebut dan menaruh pada tempatnya. Oke, adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik semua dapat merawat dan bertanggung jawab apapun yang dilakukan di rumah, bahkan dimanapun adik-adik berada. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Saat ini kita mau bernyanyi sebelum kita berdoa.
Lagunya adik-adik pasti tahu. Hati-hati menjaga mainanmu. Hati-hati menjaga mainanmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati menjaga mainanmu. Oke, hati-hati menjaga mainan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami sangat berterima kasih. Anak-anakmu kelas Samuel, kami bisa mendengarkan cerita seorang bapak dan Nabi Elisa yang pergi menebang pohon. Dan ada seorang bapak yang tidak mempunyai kapak, dan dia juga Tuhan Yesus sangat bertanggung jawab ketika dia kehilangan mata kapaknya. Ajarkan kami, anak-anakmu juga, meskipun kami masih kecil, untuk senantiasa merawat, menjaga barang yang bukan milik kami, bahkan yang menjadi milik kami, baik itu mainan kami di rumah, bahkan apapun itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami semakin hari, kami semakin dewasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik SBI kelas Samuel. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas yang akan kita buat hari ini adalah kita akan membuat kapak. Nah, di sini sudah Kak Heni siapkan ada 2 gambar. Ada gambar kapak. Ini gambar kapak yang berwarna seperti ini. Dan ada yang tidak berwarna. Nah, nanti kedua gambar ini akan Kak Heni kirimkan. Nanti adik-adik print dan cetak. Kemudian adik-adik bisa pilih mau pakai yang berwarna atau mau yang belum berwarna, agar adik-adik bisa pakai, nanti terserah mau pakai yang mana ya. Nah, Kak Heni sudah menggunting gambar kapaknya seperti ini. Nah, adik-adik juga perlu menyiapkan stick ice cream, atau adik-adik juga bisa pakai lidi atau sumpit, atau adik-adik bisa pakai apapun untuk bisa jadikan gagang untuk kapaknya. Oke adik-adik, sticknya sudah Kak Heni berikan double tip, adik-adik juga bisa pakai lem. Kemudian gambarnya sudah digunting, kita lipat bagi 2, lipat seperti ini. Nah, kemudian kita pasang stick ice creamnya. Pasang stick es krimnya seperti ini di gambarnya. Jadi deh seperti ini kapak, bentuk kapaknya seperti ini. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas ya. Nanti gambar kapak ini akan Kak Heni kirimkan ke adik-adik ya. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas dan sampai jumpa Sabtu depan. Dadah. Oke adik-adik, hari ini kita sudah selesai belajar dan kita akan akhiri kegiatan kita. Kita akan berdoa, kakak akan pimpin dalam doa, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kami boleh kembali melaksanakan kegiatan kami di SBI. Meskipun kami di rumah masing-masing, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami berdoa untuk guru-guru SBI, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, dan segala yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua, mari Tuhan Kau berkati setiap pekerjaan, berikan umur yang panjang dan kesehatan. Dan juga anak-anak SBI khususnya kelas Samuel, mari Tuhan berkati mereka, biarlah mereka bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.